Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuraisyah, NIM 90510210069, jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dan dosen pengampu Bapak Samsul S.A.B. M.A. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Ekonomi Moneter Islam. Dalam video ini, presentasi kita akan membahas mengenai teori dan konsep dasar keuangan syariah. Nah, adapun latar belakang daripada materi kali ini, yaitu sistem keuangan Islam hari ini telah menjadi perbincangan yang menarik di negara yang penduduknya mayoritas muslim maupun non-muslim. Bahkan di negara barat pun, keuangan Islam tentu memiliki ciri khusus yang membedakan dengan keuangan non-Islam atau yang lebih biasa disebut dengan konvensional, yaitu terbebas dari unsur riba, kezaliman, eksploitasi, dan segala unsur yang memuat ketidakadilan. Sekarang kita masuk pada ruang lingkup keuangan syariah. Menurut Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa syariah Islam memiliki karakteristik yang unik, yaitu tidak hanya mencakup secara menyeluruh dan komprehensif seluruh aspek kehidupan, termasuk ibadah dan muamalah, tetapi juga memiliki sifat universal. Komprehensif berarti syariah Islam mencakup segala aspek dalam kehidupan manusia, baik itu bersifat ritual atau ibadah maupun yang bersifat sosial, muamalah. Nah, selanjutnya di sini terdapat 9 poin mengenai ciri-ciri sistem keuangan syariah. Yang pertama itu, aset negara sistem keuangan syariah adalah hak mutlak milik Allah. Yang kedua, sumber utama keuangan Islam adalah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, Rasul adalah orang pertama yang mempraktekkan keuangan Islam. Yang keempat, bersifat universal. Yang kelima, keuangan Islam mendukung sistem keuangan negara-negara Islam. Yang keenam, sistem keuangan Islam mengadopsi prinsip distribusi jasa sebagai sumber pendapatan pemerintah. Yang ketujuh, sistem keuangan Islam transparan. Yang kedelapan, sistem keuangan negara-negara Islam adalah gerakan kebaikan. Dan yang terakhir, sistem keuangan Islam termasuk modal toleransi terhadap umat Islam. Selanjutnya terkait dengan filosofi keuangan syariah, di mana Dawam Raharjo mengemukakan 3 potensi pengertian ekonomi Islam, yaitu yang pertama, ekonomi Islam adalah cabang ilmu ekonomi yang berasal dari nilai-nilai dan ajaran Islam. Yang kedua, ekonomi Islam adalah suatu sistem yang melibatkan regulasi ekonomi dalam mengatur kegiatan ekonomi di suatu masyarakat atau negara berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Yang ketiga, ekonomi Islam merujuk pada makna ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam. Jadi secara keseluruhan, ekonomi Islam dapat dijelaskan sebagai maqasid syariah yang melibatkan aspek-aspek seperti agama, jiwa, akal, asal, dan harta. Selanjutnya mengenai prinsip maqasid syariah keuangan Islam. Sebagaimana Abu Hamid Al-Ghazali mengartikan maqasid dengan menekankan bahwa syariah bertujuan untuk mempromosikan kesejahteraan masyarakat dengan melindungi 5 aspek penting, yaitu keimanan mereka, kehidupan nafs mereka, akal mereka, keturunan mereka, dan kekayaan mereka. Selanjutnya, prinsip hukum dan moral Islam dalam keuangan Islam. Di sini terdapat 5 poin. Yang pertama, tauhid dan persaudaraan, di mana tauhid adalah ide yang mencerminkan hubungan individu dengan Tuhan mereka. Jadi semua tindakan ekonomi yang dilakukan oleh umat Islam akan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu larangan riba. Riba adanya kelebihan, maka dilarang adanya kelebihan dalam melakukan suatu transaksi, karena riba ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip keadilan sosial, kesetaraan, dan hak kepemilikan atas barang. Yang ketiga itu pembagian resiko, di mana adanya larangan riba dalam suatu kerjasama antara pihak yang terlibat mengakibatkan timbulnya resiko. Jadi resiko ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pihak yang menerima modal, melainkan juga pihak yang memberikan modal. Yang keempat itu larangan spekulatif, di mana ini sesuai dengan larangan melakukan transaksi yang memiliki tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi seperti perjudian dan ketidakjelasan. Dan yang terakhir itu kontrak atau perjanjian. Jadi dengan adanya perjanjian yang telah disetujui sejak oleh pihak-pihak yang terlibat akan dapat mengurangi resiko yang berkaitan dengan informasi yang tidak seimbang atau potensi terjadinya moral hazard. Itulah prinsip hukum dan moral Islam dalam keuangan Islam.
Selanjutnya, implikasi hukum dan moral Islam dalam aktivitas ekonomi dan keuangan. Di sini terdapat dua implikasi hukum. Yang pertama itu implikasi hukum muamalah tijari, yang dimana salah satu aktivitas utama di sektor ekonomi produktif yang membenarkan adanya pencarian profit yaitu jual beli. Dalam konteks jual beli, mencari keuntungan memiliki signifikansi yang sangat penting dan strategis. Keuntungan diperoleh melalui perbedaan antara harga beli dan harga jual. Dalam kerangka Islam, konsep margin ini itu diperbolehkan karena terdapat resiko dan usaha yang terlibat dalam praktik jual beli tersebut. Kemudian yang kedua itu implikasi hukum muamalah tabarruk. Zakat, infak, dan sedekah memiliki peran penting masing-masing dalam memajukan perekonomian suatu negara, di mana implikasi hukum muamalah tabarruk ini bersifat tolong-menolong. Terakhir, implementasi sistem keuangan Islam. Sistem keuangan Islam diharapkan menjadi alternatif yang paling efektif dalam mencapai kesejahteraan masyarakat, di mana penghapusan prinsip bunga dalam sistem keuangan Islam memiliki dampak makroekonomi yang sangat penting. Perbankan sebagai lembaga keuangan utama dalam sistem ini tidak hanya bertindak sebagai perantara keuangan, tetapi juga sebagai industri penyedia layanan keuangan dan komponen utama dalam kebijakan moneter. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.